Saat ini perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia. Ilmuwan dari berbagai negara yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menunjukkan bahwa ternyata selama tahun 1990 sampai 2005 telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, yaitu antara 0,15 sampai 0,3 derajat Celcius. Kita juga melihat semakin banyak terjadi fenomena penyimpangan cuaca seperti badai, angin ribut, hujan deras, perubahan musim tanam, meningkatnya potensi kebakaran hutan, serta dampak kesehatan yang mengikutinya. Belum lagi kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari mencairnya es di Greenland dan Antartika. Lembaga Survei Antartika merilis data bahwa lebih dari 1 juta hektar bongkahan es di wilayah kutub bumi terancam meleleh atau pecah. Hal ini merupakan indikator kondisi Antartika yang berubah cepat akibat peningkatan suhu bumi. Jika peningkatan suhu ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040, lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh yang tentunya berdampak pada daerah pesisir di daratan. Menurut sebagian besar pakar, kejadian ini diakibatkan oleh yang dinamakan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu secara merata di seluruh muka bumi. Hal ini juga diikuti dengan efek rumah kaca yang merupakan istilah untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Populasi penduduk perkotaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan itu berpotensi untuk berkontribusi lebih besar dalam menghasilkan gas rumah kaca. Untuk itu, Kementerian PUPR menerbitkan peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Isi peraturan tersebut adalah menyelenggarakan jasa konstruksi itu untuk mendirikan bangunan dengan menerapkan konstruksi berkelanjutan yang menjaga pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan di sini adalah melakukan konstruksi dengan mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan atau Building Information Modeling atau BIM. Teknologi BIM ini dipercaya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. Karena model informasi yang dihasilkan itu digunakan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap operasi, dan pemeliharaan. Dalam implementasinya, penggunaan teknologi BIM ini dapat dilakukan analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan. Jadinya lebih efisien dalam penggunaan energi. Dan BIM ini punya beberapa keunggulan, yaitu membantu mengurangi jejak karbon bangunan dan mengurangi jumlah energi hingga 20%. Terus dia juga bantu memvisualisasikan proyek konstruksi pada setiap fase. Dia juga bisa meningkatkan efisiensi energi proses konstruksi. Dan serta dia mampu menampilkan detail secara terperinci dan terukur.